Mana yang hoax? Penjagalan Anies atau Anies di urutan selalu nomor 3 di survei? Karena kalau Anies betul-betul memang nomor 3, kan nggak perlu dijegal. Persis. Jadi nggak apa-apa dong Jadi kan cawe-cawe. nggak apa-apa sebenarnya. Apa persoalannya gitu? Apa masalahnya? Gitu. Apa masalahnya gitu? Gitu. Persis. Jadi nggak apa-apa dong Jadi kan cawe-cawe. nggak apa-apa sebenarnya. Apa persoalannya gitu? Apa masalahnya? Gitu. Apa masalahnya gitu? Gitu. Persis. Jadi nggak apa-apa dong Jadi kan cawe-cawe. nggak apa-apa sebenarnya. Apa persoalannya gitu? Apa masalahnya? Gitu. Apa masalahnya? Saya logika awam aja. Mana yang hoax? Penjagalan Anies atau Anies di urutan selalu nomor 3 di survei? Karena kalau Anies betul-betul memang nomor 3, kan nggak perlu dijegal. Ya. Nah, makanya yang hoax ini berita penjagalan, berarti benar survei itu seharusnya Anies memang di atas, karena itu harus dijegal. Yang hoax ini berita penjagalan, berarti benar survei itu seharusnya Anies memang di atas, karena itu harus dijegal. Atau sebetulnya yang hoax itu adalah survei, sehingga Anies di atas, maka harus penjegal. Yang mana yang hoax itu aja tolong jelasin gitu. Kalau kita kan namanya dijegal atau tidak itu proses. Ya, dinamika teman-teman Nasdem bisa cerita nanti. Bagaimana misalnya pada saat keliling-keliling setiap daerah, situasi seperti apa yang mereka hadapi. Itu sederhana itu kita lihat. Lalu bagaimana juga kita lihat secara pribadi Mas Anies ada katanya kasus A, kasus B. Ya kan, lalu kemudian di institusi tertentu harus naik kasusnya. Tapi nggak naik karena ada yang menolak di dalam. Berarti yang hoax yang survei. Di dalam. Berarti yang hoax yang survei. Di dalam. Berarti yang hoax yang survei. Berarti harusnya enggak, makanya apa ada survei yang sebetulnya Anies ini ada di mana gitu posisinya gitu. Itu aja. Nah, itu saya nggak bisa jawab kalau masalah yang hoax adalah survei, karena bagaimanapun bagi kami survei kan ada metodologinya, ya kan? Kalau nanti kayak Pan bilang selalu dirugikan di dalam survei. Kalau kami masih meyakini survei itu ada metodologinya, pasti ada benarnya gitu. Apakah kemudian dalam membacanya ada perbedaan persepsi? Ataukah misalnya, mohon maaf nih, apakah survei yang ditampilkan selama ini benar adalah survei sebagai dalam konteks ilmu pengetahuan atau sebagai misalnya itu buat pengetahuan publik, ataukah bagian dari kampanye pihak tertentu? Itu kan beda tuh. Apakah ini sebagai campaigner atau sebagai pollster kalau bahasanya nih? Apakah ini alat kampanye atau ini alat benar-benar polling yang murni bebas nilai? Nah, kalau saya nggak bisa menyampaikan atau menjawab tuh, Bang Sujiwo Tewojo, ya saya nggak bisa menjawab. Saya agak deg-degan juga nih kalau mesti menjawab itu, karena meyakini bahwa survei-survei sebagian besar pasti mereka serius gitu. Tapi kemudian kalau hasil yang ditampilkan, kok Mas Anies nomor 3 terus ya misalnya, kok Mas Anies nomor 3 terus ya misalnya gitu. Mendadak nih Pak Prabowo udah mati angin di Desember 2022, mendadak 2023 naik drastis misalnya kan. Lalu cross katanya di Ganjar. Ini kan perlu menjadi kajian juga gitu. Tapi ya kalau kami masih mencermati, survei itu adalah bagian dari metodologi ilmiah yang kita bisa lihat trennya. Apakah percaya atau tidak? Ya terpulang kepada kita masing-masing. Berarti penjagalan ini hoax kan? Berarti penjagalan ini hoax kan? Soalnya Enggak. buat apa buat apa dijegal nomor 3 terus kok? Ya, Gitu loh. Itu aja sih hoax. Ada buktinya kan penjagalan, coba apa penjagalan buktinya? ada buktinya. Surveinya nomor 3 terus, buat apa dijegal? Ini luar biasa. Karena memang sebelum ini kan posisinya tinggi nih Mas Anies nih. Kan sebelumnya 2022 kan juga bagus, ya kan, hasilnya segala apa. Enggak, jawab aja bukan itu. Memang perlu dijegal. Kalau nggak bisa nomor 1 lagi. Ya kan, hasilnya segala apa. Enggak, jawab aja bukan itu. Memang perlu dijegal. Kalau nggak bisa nomor 1 lagi. Ya kan, hasilnya segala apa. Enggak, jawab aja bukan itu. Memang perlu dijegal. Kalau nggak bisa nomor 1 lagi. Presiden harus cawe-cawe. Presiden saya nggak boleh cawe-cawe Pak, gitu loh. Presiden aja bilang cawe-cawe boleh. Gitu loh. Presiden aja bilang cawe-cawe boleh. Gitu loh. Presiden aja bilang cawe-cawe boleh. Pertanyaan terakhir, apakah AHY jadi cawapres harga mati bagi Demokrat? Kalau kami tegas dan jelas di awal di Piagam sudah disampaikan.
kami memberikan mandat kepada Mas Anies Baswedan untuk memilih cawapres dan membentuk pasangan calon yang bisa memenangkan. Karena apa? Inilah aspirasi yang kami dapat dari keliling bertemu masyarakat seluruh Indonesia. Makanya Mas Aye, mohon maaf, silakan ditanya nanti, silakan dicek. Nggak ada yang mengalir apapun, sepeser pun nggak ada yang mengalir apapun. Keyakinan kami hanya Mas Anies adalah capres yang terbaik untuk bisa memperjuangkan perubahan, Bang Karni. Jadi kalau ditanya bagi Demokrat, perubahan dead price gitu ya. Bukan cawapres yang dead price maksudnya. Atau perubahanlah harga mati, bukan cawapres yang harga mati. Kira-kira begitu, Bang Karni. Kayak Demokrat perlu digoyang lagi. Saya baru punya cucu, Pak Karni. Jadi saya mau tanya ke Mas Taubas, ini saya cawe-cawe saya seperti cawe-cawenya Pak Jokowi atau enggak? Gitu loh. Misalnya, saya punya prinsip kalau namanya bayi itu dibedong. Itu dari leluhur saya dibedong. Kata anak saya, enggak, dokter enggak bilang gitu. Terus saya bilang, ya udah terserah ikut dokter aja. Nah ini termasuk cawe-cawenya Pak Jokowi atau enggak? Pak Jokowi apa begitu cawe-cawenya? Saya kira cawe-cawe itu wajar karena gimana ya? Misalnya 7 bulanan itu harus ada pengajian atau apa supaya anakmu mendengar. Tapi enggak, kata dokter itu sudah dilapis, ada enggak mungkin bayi itu mendengar. Ya udah, akhirnya dia nurut saya. Akhirnya enggak, ini termasuk cawe-cawenya Pak Jokowi enggak? Kalau ini demi bangsa dan negara, ini demi masa depan cucu saya. Ini bukan egoisme saya. Ini Pak Jokowi gini enggak cawe-cawenya kira-kira gitu loh. Terakhir, baru kemarin, dia ke rumah. Bawa bayinya, bawa cucu saya yang pertama, terus mau pulang. Saya tahu kondisinya nggak memungkinkan untuk pulang. Saya bilang, jangan pulang sekarang, kamu nginep di sini. Enggak, bapak jangan ikut-ikutan rumah tangga saya. Aku yang nyebokin waktu kecilnya. Tapi akhirnya saya ngalah, oke pulang. Nah, Pak Jokowi kira-kira begitu nggak cawe-cawenya? Iya, kalau begitu ya it's okay. Ya gimana Saya gitu? jawab, Mas, ya. Ya karena gini, saya nggak tahu, tapi saya kira cawe-cawe ini muncul dari, mungkin muncul dari bukan orang Jawa gitu. Cawe-cawenya. Iya, kalau begitu ya it's okay. Ya gimana Saya gitu? jawab, Mas, ya. Iya. Ya karena gini, saya nggak tahu, tapi saya kira cawe-cawe ini muncul dari, mungkin muncul dari, karena ketika soal cawe-cawe menjadi viral. Dan cawe-cawe itu berkaitan dengan Pak Jokowi, saya buka kamus besar bahasa Indonesia gitu. Dan kemudian saya perhatikan, oh ternyata cawe-cawe dari bahasa Jawa. Benar Mas ya? Iya. Ikut campur, involving. Jadi involve, Iya. melibatkan diri di dalam satu persoalan untuk memecahkan masalah gitu. Iya. Perbaikan untuk memecahkan masalah. Jadi memang cawe-cawe ini sebenarnya positif. Arti yang positif. Sehingga kalau orang tua seperti tadi itu punya tanggung jawab moral untuk melakukan cawe-cawe untuk kebaikan. Tapi saya kan ada yang ngalah. Yang soal di bedong itu saya ngalah. Oke, ikut dokter. Saya percaya kalau 40 hari itu si gundul saya udah siap. Tak gundulin enggak, kata dokter enggak usah. Ya oke. Tapi kalau soal pengajian saya, artinya Pak Jokowi gitu juga enggak ada yang dia ngalah atau enggak Ya, gitu. saya kira dalam hal ini kan Pak Jokowi sendiri yang sudah menjawab kan. Gimana? Bahwa saya melakukan cawe-cawe ya karena dia punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan persoalan gitu. Artinya ini untuk kepentingan bangsa gitu. Ya, Jadi Pak sebenarnya Andri kan positif. juga punya kewajiban moral terhadap Iya. cucu. Pak Iya. Karni juga. Persis. Jadi nggak apa-apa dong Jadi kan cawe-cawe. nggak apa-apa sebenarnya. Terus apa persoalannya gitu? Apa masalahnya? Gitu. Apa masalahnya gitu? Gitu. Persis. Jadi nggak apa-apa dong Jadi kan cawe-cawe. nggak apa-apa Terus sebenarnya. apa persoalannya gitu? Apa masalahnya? Gitu. Apa masalahnya gitu? Gitu. Persis. Jadi nggak apa-apa dong Jadi kan cawe-cawe. nggak apa-apa Terus sebenarnya. apa persoalannya gitu? Apa masalahnya? Gitu. Apa masalahnya gitu? Gitu. Gitu. Justru itu gitu. Gimana? Mau bahas cawe-cawe sekarang. Izin Pak Karni. Kalau kami melihatnya begini, cawe-cawe ini bahaya ya. Dalam konteks apa? Pertama, kita bicara presiden ini kan seharusnya memahami mana tugas pokok dan mana tugas tambahan gitu. Kalau cawe-cawe itu seakan-akan memastikan pemilu demokratis, jujur dan adil, itu bukan tugas utama presiden. Tapi justru itu kalau cawe-cawe berarti ini tugas orang lain, beliau ikut-ikutan, kan begitu, itu satu. Padahal kan seharusnya itu adalah menjadi bagian dari tugasnya seorang presiden, memastikan proses transisi kepemimpinan ini berjalan dengan lancar.
Nah, ini pernah dilakukan misalnya Pak SBY dulu. Dalam konteks apa? Memastikan pemilu 2014 berjalan lancar tanpa kecurangan dengan demokratis. Terpilih Pak Jokowi waktu itu kan, di bulan Juli saya masih ingat. Kemudian sejak Agustus itu, timnya Pak Jokowi dan tim transisi udah bolak-balik ke istana. Udah bisa komunikasi, kalau nggak salah dengan 5 kementerian, koordinasi sampai sebelum pada saat Oktober. Nah ini kalau misalnya ini adalah bagian dari proses transisi, itulah yang benar gitu. Karena ini bagian dari tugas tanggung jawab. Tapi pada saat misalnya cawe-cawe tadi dalam konteks, aduh saya maunya cawapresnya sini sama si ini, koalisinya yang ada hanya 2 misalnya. Lah itu tidak bisa gitu, karena itu bukan presiden seharusnya, itu adalah hak dari parpol. Mas Mahendra, Coba gimana Pak? zaman saya dulu itu disunat, itu SMP. Orang Jawa. Tapi kalau orang Madura lebih saya SD udah disunat. Sekarang bayi itu sebulan udah disunat. Saya nggak setuju. Saya cawe-cawe, jangan dong. Nanti kan nggak ada kebanggaan ke teman-temannya gimana disunat kan bangga Pak pakai itu. Tapi akhirnya saya ngalah Pak, karena dokter mengatakan lebih sehat. Bahkan saya yang mengantar ke dokter. Nah, Pak Jokowi gitu nggak kira-kira cawe-cawenya? Tergantung, ini cucunya yang di endorse satu aja atau semua cucu. Nah itu dia.